Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pak Sarman mengikat erat tali di bak motornya, memastikan semua dagangannya aman sebelum berangkat. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara pagi yang masih segar. Setiap hari, sejak fajar, ia sudah berkeliling menjual sayur ke berbagai desa di sekitar wilayahnya. Perjalanan panjang, jalan berbatu, dan debu jalanan sudah menjadi rutinitasnya. Namun hari ini berbeda. Ia ingin mencoba rute baru. Ada sebuah jalan setapak di ujung desa yang jarang dilewati, mengarah ke perbukitan dan hutan kecil. Kata orang-orang, di balik hutan itu masih ada desa-desa lain yang belum pernah ia kunjungi. Lebih banyak desa berarti lebih banyak pelanggan. Pak Sarman menyalakan mesin motornya yang sudah tua tapi masih setia menemaninya. Tanpa berpikir panjang, ia memasuki jalan yang hampir tertutup semak-semak, meninggalkan rute biasanya. Saat itu, ia belum tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Sarman mengendarai motornya perlahan, mengikuti jalan tanah yang mulai menanjak. Pepohonan besar di kiri dan kanan membuat cahaya matahari sulit menembus, menciptakan suasana yang lebih dingin dan lembab. Semakin jauh ia melaju, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara binatang hutan seperti biasanya. Hanya suara motornya yang terdengar, mengisi keheningan yang terasa semakin menekan. Pak Sarman melirik ke spion. Jalan yang tadi ia lewati sudah tidak terlihat, tertutup pepohonan yang rapat. Ia mulai merasa sedikit gelisah, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba, kabut tebal turun begitu saja. Awalnya tipis, lalu semakin pekat hingga membuat jarak pandangnya berkurang drastis. Pak Sarman memperlambat motornya. Lampu depan motornya hanya bisa menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya adalah kabut putih pekat yang seolah menelannya. Ini aneh. Biasanya, kabut seperti ini hanya muncul di pagi buta atau menjelang hujan deras. Tapi sekarang, matahari masih tinggi. Di mana sebenarnya ia berada? Pak Sarman mulai merasa bahwa ia kehilangan arah. Pak Sarman melirik jam tangannya. Sudah hampir 2 jam ia berkendara, tapi tidak juga menemukan desa atau tanda-tanda kehidupan. Ia mulai merasa tidak enak. Apakah ia tersesat? Harusnya, dengan kecepatan seperti ini, ia sudah sampai di desa berikutnya atau kembali ke jalan besar. Tapi tidak ada yang berubah. Hanya pepohonan yang sama. Hanya kabut yang semakin tebal. Jantung Pak Sarman mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba berbalik arah. Tapi setelah beberapa menit berkendara ke belakang, ia justru merasa semakin jauh ke dalam hutan. Jalan yang tadinya lurus kini terasa berkelok-kelok dengan cara yang aneh. Seperti jalan itu tidak ingin membiarkannya keluar. Setelah hampir 3 jam tanpa arah, Pak Sarman akhirnya melihat sesuatu di kejauhan. Bayangan rumah-rumah kecil mulai tampak di balik kabut. Matanya berbinar. Akhirnya, ia mempercepat motornya, melewati jalan tanah yang mulai menurun. Perlahan, kabut mulai menipis, dan desa itu terlihat lebih jelas. Rumah-rumah kayu sederhana berjajar rapi di sepanjang jalan, dengan atap rumbia yang terlihat tua tapi masih kokoh. Ada sawah kecil di tepi desa, dengan seorang petani yang bekerja di sana, membungkuk mencabut rumput liar. Di jalan utama desa, beberapa anak kecil berlari-lari sambil tertawa riang. Sekilas, desa ini terlihat biasa saja. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Saat Pak Sarman masuk ke desa itu, beberapa penduduk menoleh ke arahnya. Wajah mereka ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang sulit dijelaskan. Mereka semua mengenakan pakaian yang terlihat kuno. Laki-laki mengenakan baju lurik dan kain ikat di kepala, sementara para wanita mengenakan kebaya sederhana yang sudah jarang terlihat di desa-desa modern. Pak Sarman merasa seperti baru saja masuk ke dalam desa dari zaman dulu. Tidak ada kendaraan, tidak ada listrik, tidak ada tanda-tanda kehidupan modern. Pak Sarman mencoba tetap berpikir positif. Mungkin ini desa terpencil yang memang belum tersentuh teknologi, pikirnya.
Ia memberanikan diri menyapa seorang lelaki tua yang duduk di depan rumahnya. "Permisi, Pak, ini desa apa namanya?" tanyanya sopan. Lelaki itu tersenyum ramah. "Ini desa Ngilo." Pak Sarman mengernyit. Ia sudah hafal semua desa di sekitar wilayah ini, tapi tidak pernah mendengar nama desa Ngilo sebelumnya. Tapi ia mengangguk saja, tidak ingin terlihat mencurigakan. "Kebetulan saya tukang sayur. Pak, boleh saya jualan di sini?" tanyanya lagi. Lelaki tua itu kembali tersenyum. "Tentu, Nak. Penduduk di sini jarang mendapat pedagang. Kami akan senang hati membeli sayur darimu." Pak Sarman merasa lega. Mungkin ini hanya desa terpencil biasa, dan ia baru saja menemukan pelanggan baru. Pak Sarman memarkirkan motornya di dekat balai desa dan mulai membuka bak motornya. Dalam waktu singkat, penduduk mulai berdatangan. Mereka memilih sayur-sayuran dengan teliti, tersenyum ramah, dan berbicara dengan suara lembut yang terasa terlalu tenang. Pak Sarman berusaha mengabaikan rasa aneh itu. Namun, satu hal lagi yang membuatnya bingung, mereka tidak membayar dengan uang kertas. Sebaliknya, mereka memberikan koin emas dan perak. Pak Sarman menatapnya dengan bingung. Koin itu terasa berat dan dingin di tangannya, seperti sesuatu yang sangat tua. "Maaf, Pak, saya tidak bisa menerima ini. Saya butuh uang rupiah," katanya dengan sopan. Namun, lelaki tua yang pertama ia temui tadi menepuk bahunya. "Jangan khawatir, Nak, koin ini lebih berharga daripada uang kertas. Simpan saja," katanya, tersenyum lebar. Pak Sarman merasa ragu, tapi akhirnya ia menerima koin itu. Ia pikir nanti bisa ia tukarkan di tempat lain. Setelah beberapa jam, dagangannya habis terjual. Hari ini ternyata lebih menguntungkan dari biasanya. Namun, sebelum ia pergi, seorang wanita tua mendekatinya dengan tatapan khawatir. "Nak, sebelum kau pergi, ingatlah satu hal," bisiknya. Pak Sarman menatapnya dengan heran. "Jangan pernah menoleh ke belakang saat kau meninggalkan desa ini." Matahari mulai condong ke barat saat Pak Sarman bersiap meninggalkan desa Ngilo. Dagangan sayurnya habis terjual, dan ia mendapat keuntungan yang lebih dari biasanya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Penduduk desa ini terlalu aneh. Mereka ramah, sopan, dan berbicara dengan nada lembut. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar dalam cara mereka menatapnya. Yang paling membuatnya bingung adalah cara mereka membayar. Mereka semua hanya menggunakan koin emas dan perak, bukan uang kertas seperti yang biasa ia terima di desa lain. Saat ia menggenggam koin-koin itu, ia bisa merasakan betapa berat dan dinginnya benda itu di tangannya. Koin-koin itu tampak kuno. Terukir simbol-simbol asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari desa mana mereka mendapatkan koin ini? Pak Sarman mulai merasa ia telah masuk ke tempat yang bukan seharusnya. Namun, rasa penasaran itu berubah menjadi ketakutan saat ia menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Pak Sarman memasukkan koin-koin itu ke dalam tasnya dan mengikat erat bak motornya. Ia bersiap-siap untuk pergi. Namun saat ia duduk di atas motornya dan hendak menyalakan mesin, ia menyadari sesuatu. Desa ini terlalu sunyi. Ia menoleh ke sekeliling. Matahari sudah mulai tenggelam, dan bayangan panjang mulai menjalar di tanah. Biasanya, pada jam seperti ini, ia bisa mendengar suara burung-burung yang pulang ke sarang, jangkrik yang mulai bersahutan, atau suara hewan malam yang mulai aktif. Namun di sini, tidak ada suara apapun. Tidak ada burung, tidak ada jangkrik, tidak ada suara hewan malam. Hanya keheningan yang begitu mencekam. Jantung Pak Sarman mulai berdegup lebih cepat. "Ah, mungkin memang hutan di sekitar sini sepi," katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan diri. Namun, instingnya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini, dan ia harus pergi sebelum malam tiba. Pak Sarman menyalakan mesin motornya dan mulai berkendara meninggalkan desa. Ia menyusuri jalan tanah yang tadi ia lalui saat masuk. Tapi setelah beberapa menit berkendara, ia tidak menemukan jalan keluar. Ia berhenti sejenak, mengernyit. Bukankah tadi jalan ini lurus saja?
Ia mencoba berbalik arah dan mencari persimpangan lain. Namun setelah beberapa menit berkendara, ia kembali ke tempat yang sama, dekat balai desa. Pak Sarman mulai merasa gelisah. Ia kembali menyusuri jalan yang lain, kali ini lebih pelan, memperhatikan setiap tanda yang mungkin bisa membantunya menemukan jalan keluar. Namun, ia kembali ke titik awal lagi. Jalannya berubah. Pak Sarman kini benar-benar panik. Bagaimana mungkin jalan yang tadi ia lalui kini berubah menjadi labirin tanpa ujung? Seakan desa ini tidak ingin membiarkannya pergi. Saat Pak Sarman kembali ke tengah desa, seorang wanita tua tiba-tiba berdiri di tengah jalan, menghalangi motornya. Pak Sarman langsung berhenti mendadak. Wanita itu tampak kurus dengan wajah keriput, mengenakan kain lusuh dan selendang hitam yang melingkar di bahunya. Tatapan matanya penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti keprihatinan, ketakutan, dan peringatan yang ingin disampaikan. Pak Sarman merasa bulu kuduknya berdiri. Wanita tua itu melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya yang keriput, terdapat sebuah kantong kecil berisi daun kering. "Nak," katanya dengan suara pelan namun tegas, "ambillah ini, dan ingat baik-baik. Jangan pernah menoleh ke belakang saat kau meninggalkan desa ini." Pak Sarman membeku. Jangan menoleh ke belakang? Apa maksudnya? Kenapa wanita ini tiba-tiba mengatakan sesuatu yang terdengar seperti peringatan? Namun, suasana di sekelilingnya terasa semakin menekan. Ia merasa seolah-olah mata banyak orang sedang mengawasinya dari balik rumah-rumah desa itu. Ia tidak punya pilihan selain menurut. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kantong daun kering itu dan menyimpannya di saku jaketnya. Wanita tua itu menatapnya sekali lagi, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pak Sarman ingin bertanya lebih banyak, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus segera pergi. Dengan jantung berdebar, Pak Sarman memacu motornya keluar desa. Kali ini, ia tidak peduli dengan jalan yang berubah. Ia hanya fokus untuk terus bergerak maju. Jalanan di depan mulai terlihat lebih jelas, dan kabut yang tadinya menyelimuti desa perlahan menipis. Ia mulai bisa melihat pepohonan yang lebih jarang, tanda bahwa ia semakin mendekati hutan yang ia lalui sebelumnya. Ia hampir keluar dari tempat ini. Namun, sesuatu terjadi. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Langkah itu berat, lambat, tetapi pasti. Pak Sarman mengetatkan genggamannya pada setang motor. Jangan menoleh, jangan menoleh. Namun, suara langkah itu semakin dekat. Ia bisa merasakan sesuatu mengikutinya. Ia bisa merasakan tatapan yang menusuk ke punggungnya. Tap, tap, tap. Pak Sarman menahan napas. Tapi rasa penasaran yang bercampur ketakutan mulai menguasai dirinya. Lalu, ia melakukan kesalahan. Ia menoleh ke belakang, dan apa yang ia lihat hampir membuatnya jatuh dari motornya. Angin malam mulai bertiup dingin ketika Pak Sarman akhirnya menemukan jalan keluar dari desa misterius itu. Setelah berjam-jam tersesat, jalan di depannya kini tampak lebih jelas. Pepohonan yang sebelumnya terasa menutup, kini mulai terbuka, memberi harapan bahwa ia bisa kembali ke dunia yang ia kenal. Namun, meski hatinya sedikit lega, rasa gelisah belum benar-benar hilang. Ia masih bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia masih merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dan ia tidak tahu apakah ia benar-benar sudah bebas, atau hanya semakin masuk ke dalam perangkap. Pak Sarman memacu motornya dengan kecepatan sedang. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi juga tidak ingin terlalu lambat. Namun, setelah beberapa menit berkendara, ia mulai mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Pelan, berat, tetapi terdengar sangat jelas di jalanan tanah di belakangnya. Pak Sarman menelan ludah. Itu pasti cuma suara ban motor di atas tanah, bukan? Namun semakin ia melaju, langkah itu tetap ada. Seakan sesuatu sedang berjalan tepat di belakangnya. Mengikutinya, mengejarnya. Jantung Pak Sarman mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba tidak peduli. Jangan menoleh, jangan menoleh.
Namun langkah itu semakin keras. Tap, tap, tap. Seakan makhluk itu kini lebih dekat dari sebelumnya. Dan akhirnya, Pak Sarman tidak tahan lagi. Ia menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, darahnya terasa membeku. Di tengah jalan tanah yang kosong, berdiri seorang pria tinggi berjubah hitam. Namun, wajahnya kosong. Ia tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung. Hanya lubang hitam menganga di tempat wajahnya seharusnya berada. Pak Sarman tercengang. Tubuhnya gemetar. Tangannya hampir kehilangan kendali atas motor yang ia kendarai. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di tengah jalan, menatap Pak Sarman meskipun ia tidak memiliki mata. Dari mana makhluk itu muncul? Pak Sarman yakin sekali, tidak ada siapapun di jalan ini sebelumnya. Namun kini, sosok itu ada di sana. Dan kemudian, sosok itu mulai melangkah. Tap, tap, perlahan. Tetapi pasti, langkahnya berat. Seolah ia tidak berjalan di atas tanah, tetapi di dalam mimpi buruk. Dan saat ia semakin dekat, Pak Sarman melihat sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Di dalam lubang hitam di wajahnya, ada sesuatu yang bergerak. Tangan, jari-jari panjang yang menggeliat seperti mencari sesuatu. Pak Sarman ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dan saat ia menatap lebih lama, sosok itu berhenti. Ia mengangkat tangannya perlahan. Dan dalam sekejap, jalanan di belakangnya berubah. Pak Sarman tidak bisa berpikir lagi. Ia memutar gas motornya sekuat tenaga dan memacu kendaraannya secepat mungkin. Jalan di depannya terasa semakin panjang. Seolah-olah desa yang tadi sudah jauh kini kembali mendekat. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa pergi? Di kaca spion, ia melihat kabut tebal mulai mengejarnya. Seperti tangan-tangan tak terlihat yang berusaha menariknya kembali. Namun, ia tidak boleh menyerah. Ia tidak boleh tertangkap. Ia harus keluar dari tempat ini. Dengan tangan gemetar, ia mempercepat motornya lebih kencang dari sebelumnya. Jalanan mulai berubah. Kabut semakin tipis. Dan setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya melihat cahaya lampu dari jalan besar. Ia telah keluar dari desa itu. Atau, ia pikir begitu. Pak Sarman memacu motornya dengan kecepatan penuh, meninggalkan desa gaib yang baru saja hampir menelannya hidup-hidup. Dadanya masih berdebar kencang. Keringat dingin membasahi punggungnya meskipun udara malam terasa dingin menusuk. Ia selamat. Setelah berjam-jam tersesat, ia akhirnya melihat lampu-lampu rumah di desanya. Jalanan tanah yang gelap kini berubah menjadi jalan berkerikil yang familiar. Desanya, rumahnya, akhirnya di depan mata. Namun, meskipun tubuhnya telah kembali, sesuatu terasa salah. Seolah-olah, ia tidak benar-benar pulang sendirian. Keesokan paginya, Pak Sarman duduk di warung kopi tempat para pedagang sayur biasa berkumpul sebelum berjualan. Ia masih merasa lelah setelah perjalanan panjangnya kemarin. Namun yang lebih membuatnya gelisah adalah perasaan aneh yang masih menempel di tubuhnya. "Sam, kamu kemana kemarin? Kok gak kelihatan?" tanya Pak Dulman, seorang pedagang cabai. Pak Sarman menghela napas panjang. "Aku nyasar ke sebuah desa aneh." Beberapa pedagang lain menoleh. "Desa aneh gimana maksudnya?" Pak Sarman menceritakan semuanya. Tentang jalan hutan yang berubah-ubah, kabut tebal, penduduk desa yang aneh, dan bagaimana ia hampir tidak bisa keluar. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang percaya. "Lah, memangnya ada desa di balik hutan sana?" tanya seorang pedagang lain, mengernyit. "Aku sering jualan ke desa sekitar sini, tapi gak pernah dengar ada desa namanya Ngilo," tambah yang lain. Pak Sarman mulai merasakan ketakutan yang berbeda. Bagaimana bisa desa itu tidak ada dalam ingatan siapapun? Ia mencoba membuktikannya. "Aku bahkan dibayar pakai koin emas sama perak," katanya sambil membuka tasnya. Namun, begitu ia mengeluarkan koin yang ia terima dari penduduk desa gaib itu, ia terdiam. Koin-koin yang kemarin terasa dingin dan berat di tangannya, kini telah berubah.
menjadi batu dan daun kering. Pak Sarman ingin menyangkal apa yang ia lihat. Namun di tangannya, ia hanya menggenggam batu-batu kasar berlumut dan daun-daun yang sudah lapuk. Jantungnya berdetak kencang. Aku yakin, kemarin ini koin emas, katanya terbata-bata. Para pedagang lain hanya tertawa. Sam, kamu pasti kurang tidur. Hahaha, mungkin kamu kemarin mimpi kali. Namun Pak Sarman tahu, semua yang ia alami itu nyata. Dan kini, sesuatu dari desa itu telah mengikutinya pulang. Malam itu, Pak Sarman berusaha untuk tidur lebih awal. Namun, begitu matanya terpejam, ia kembali ke desa itu. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah jalan desa Ngilo. Matahari senja menyorot jalanan berdebu, dan penduduk desa berdiri di sekelilingnya. Mereka menatapnya tanpa ekspresi. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip, seperti patung hidup yang hanya dia mengawasinya. Pak Sarman ingin berbicara, tetapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba melangkah mundur. Namun saat ia melakukannya, penduduk desa itu serempak melangkah maju ke arahnya. Tap, tap, tap. Langkah mereka terdengar di seluruh penjuru desa yang sunyi. Pak Sarman ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku, seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Lalu, dari balik kerumunan penduduk desa itu, seseorang muncul. Seseorang dengan jubah hitam. Pak Sarman ingin menutup matanya. Namun saat ia menatap wajah sosok itu, ia melihat dirinya sendiri. Sarman yang lain, dengan wajah kosong, dan bibirnya bergerak. Tetapi yang keluar bukan suara manusia, melainkan suara peluit panjang yang menggema di seluruh desa. Tipi. Pak Sarman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun, yang lebih buruk, suara peluit itu masih terdengar di luar rumahnya. Pak Sarman duduk di tempat tidurnya. Napasnya masih tersengal. Dadanya terasa sesak. Pikirannya kacau. Apakah itu hanya mimpi? Atau, apakah desa itu benar-benar masih memanggilnya? Dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju pintu depan rumahnya. Perlahan, ia membuka pintu, dan di depan teras rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak kaki. Kecil. Seperti jejak kaki anak-anak yang berjalan tanpa alas kaki. Jejak itu mengarah dari jalanan ke pintu rumahnya. Namun yang lebih menyeramkan, tidak ada jejak yang keluar. Hanya jejak masuk. Seolah sesuatu telah datang ke rumahnya, tetapi belum pergi. Pak Sarman ingin menutup pintu secepat mungkin. Namun sebelum ia bisa melakukannya, dari dalam rumahnya, ia mendengar suara langkah kaki lain. Tap, tap, tap. Suara itu datang dari dalam rumahnya sendiri. Pak Sarman membeku. Ia tidak sendiri. Matahari pagi menyinari desa dengan lembut, tetapi udara di sekitar rumah Pak Sarman terasa lebih berat dari biasanya. Ia masih belum bisa menghilangkan rasa takut yang menghantuinya sejak semalam. Jejak kaki basah yang mengarah ke pintu rumahnya. Suara langkah misterius dari dalam rumah. Mimpi buruk yang terasa lebih nyata daripada kehidupan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan. Namun, kenyataan berbicara lain. Karena kutukan itu telah dimulai. Sejak pagi, kabar buruk mulai menyebar di desa. Beberapa pelanggan tetap Pak Sarman, orang-orang yang membeli sayur darinya kemarin, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Pak Dulman, pedagang cabai yang kemarin menertawakan ceritanya, ditemukan terbaring lemas di rumahnya, tubuhnya menggigil hebat. Bu Rukiah, pelanggan setianya yang membeli bayam dan labu, tiba-tiba kehilangan suaranya. Suaminya mengatakan bahwa semalam Bu Rukiah masih sehat-sehat saja. Namun saat bangun pagi, ia tak bisa berbicara sepatah kata pun. Yang lebih mengerikan, seorang anak kecil bernama Wira, yang ikut membeli sayur dengan ibunya, kini menghilang tanpa jejak. Ibunya menangis histeris di depan rumah, mengatakan bahwa anaknya tidur seperti biasa, tetapi saat pagi datang, ia sudah tidak ada di tempat tidurnya. Pak Sarman merasa darahnya membeku. Apakah ini semua hanya kebetulan?
Atau ada sesuatu yang ikut terbawa dari desa gaib itu? Ketika siang tiba, Pak Sarman mencoba untuk tetap berjualan seperti biasa. Namun, pikirannya terus dipenuhi rasa gelisah. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan pelanggan, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Tatapan yang tidak terlihat, tetapi terasa. Namun, keanehan terbesar baru terjadi saat ia pulang ke rumah. Saat melintasi pekarangan, ia melihat ayam milik tetangganya tergeletak di tanah. Matanya membelalak. Tubuh ayam itu mengering, seperti kehabisan darah. Bulu-bulunya tetap utuh, tetapi tubuhnya keriput dan keras seperti mumi. Tidak ada darah yang tercecer. Tidak ada tanda-tanda gigitan binatang. Seolah-olah sesuatu telah menyedot kehidupannya hingga tak bersisa. Dan saat ia melihat lebih dekat, ia teringat sesuatu. Ayam itu kemarin diberi makan sisa-sisa sayur yang ia jual. Jantung Pak Sarman berdegup lebih cepat. Apakah sayurnya telah terkontaminasi sesuatu dari desa gaib itu? Apakah semua yang membeli darinya kini sedang mengalami hal yang sama? Malamnya, ketika Pak Sarman sedang duduk termenung di teras rumahnya, seseorang datang mengetuk pintu. Ia bangkit dengan ragu dan membuka pintu. Mbah Kromo, dukun desa, berdiri di sana. Lelaki tua itu mengenakan kain hitam, matanya tajam penuh kewaspadaan. "Ada apa, Mbah?" tanya Pak Sarman dengan suara bergetar. Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati rumah Pak Sarman, seolah sedang mencari sesuatu yang tak kasat mata. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan nada berat, "Kau telah membawa sesuatu dari desa yang seharusnya tidak ada." Pak Sarman langsung merinding. "Apa maksud Mbah?" Mbah Kromo menatapnya tajam. "Kau pasti bertemu dengan mereka," katanya. "Orang-orang dari tempat yang bukan milik kita." Pak Sarman ingin menyangkal, tetapi ia tidak bisa. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan kebenaran itu menggantung di udara. Mbah Kromo menarik napas panjang. "Jika kau tidak ingin celaka, kau harus mengembalikan apa yang kau bawa," katanya lagi. "Atau kau akan menjadi bagian dari mereka." Perkataan Mbah Kromo membuat Pak Sarman semakin gelisah. Apa yang ia bawa dari desa itu? Ia tidak membawa barang-barang dari sana. Ia hanya menjual dagangannya seperti biasa, lalu pergi. Atau, apakah ada sesuatu yang ia lupakan? Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ia segera berlari ke dalam rumah, mengobrak-abrik tasnya. Dan di sana, di dasar tasnya yang sudah berantakan, ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Kantong daun kering yang diberikan oleh wanita tua di desa itu. Tangan Pak Sarman bergetar saat menyentuhnya. Dulu, kantong itu hanya berbau samar, seperti daun hutan yang biasa ia cium. Tapi kini, baunya berubah. Bau busuk yang menusuk, seperti bangkai yang telah membusuk selama berhari-hari. Ia buru-buru membuangnya ke lantai. Napasnya memburu. Mbah Kromo menatap kantong itu dengan ekspresi serius. "Itu bukan daun biasa," katanya. Pak Sarman menatapnya dengan ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Kromo menghela napas panjang. "Kau harus kembali ke desa itu," katanya lirih, "dan mengembalikan apa yang bukan milikmu." Malam telah larut, tetapi Pak Sarman tidak bisa tidur. Perkataan Mbah Kromo terus terngiang di kepalanya. "Kau harus kembali ke desa itu, dan mengembalikan apa yang bukan milikmu." Ia menatap kantong daun kering yang kini tergeletak di atas lantai. Baunya semakin menyengat, menusuk hidung seperti bangkai yang telah membusuk berhari-hari. Pak Sarman tahu, ia tidak punya pilihan lain. Kutukan ini tidak akan berhenti jika ia tidak mengembalikan benda ini. Dengan tangan gemetar, ia meraih kantong daun itu dan memasukkannya ke dalam tas. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia menyalakan motornya dan melaju ke arah hutan. Malam ini, ia akan kembali ke desa yang seharusnya tidak ada. Saat Pak Sarman memasuki jalan setapak yang sama seperti sebelumnya, kabut mulai turun lagi. Tipis pada awalnya, lalu semakin tebal, menutupi pandangannya. Ini seperti sebelumnya,
Persis seperti sebelumnya. Jalan yang tadi jelas mulai terasa lebih panjang dan berliku. Pepohonan di kanan dan kirinya bergoyang pelan, meski tidak ada angin yang bertiup. Namun, Pak Sarman tidak boleh berhenti. Ia harus sampai ke desa itu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, di balik kabut yang semakin menipis, desa itu muncul kembali. Pak Sarman berhenti di gerbang desa. Mereka sudah menunggunya. Puluhan penduduk desa berdiri diam di tengah jalan, mengelilingi pintu masuk. Mereka tidak berbicara. Mereka tidak bergerak. Hanya menatapnya dengan ekspresi kosong. Namun, meskipun wajah mereka tidak menunjukkan emosi, Pak Sarman bisa merasakan kemarahan di balik tatapan itu. Mereka tahu ia telah melanggar aturan. Tiba-tiba, kerumunan itu membuka jalan. Dan dari balik mereka, seorang wanita tua melangkah maju. Pak Sarman mengenalinya. Wanita inilah yang memberinya kantong daun kering itu dulu. Kini, wajahnya lebih suram dari sebelumnya. Matanya menatap tajam, penuh kekecewaan. "Kau melanggar aturan," katanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan, tetapi menggema di seluruh desa. "Kini kau harus membayar harga." Pak Sarman ingin menjelaskan, ingin meminta maaf. Namun sebelum ia sempat berbicara, tubuhnya terasa berat. Pak Sarman mencoba bergerak, tetapi tidak bisa. Kakinya tertanam di tanah. Perlahan, ia mulai tenggelam. Tanah di bawahnya terasa seperti lumpur hisap, menariknya semakin dalam. Tangannya gemetar, mencoba menarik tubuhnya keluar, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terperangkap. Para penduduk desa hanya berdiri diam, menonton tanpa ekspresi. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang bicara. Dan wanita tua itu, ia hanya tersenyum. Senyuman tipis yang membuat bulu kuduk Pak Sarman meremang. "Kau sudah menjadi bagian dari desa ini, Nak," katanya pelan. "Tak ada jalan keluar lagi." Pak Sarman ingin berteriak. Namun sebelum suara itu keluar, tanah menelannya sepenuhnya. Dan kegelapan menyelimuti segalanya. Pak Sarman tenggelam dalam kegelapan. Ia tidak tahu berapa lama ia berada dalam kehampaan ini. Tubuhnya terasa berat, dingin, dan perlahan mati rasa. Di sekelilingnya, tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada apapun. Sampai bisikan itu datang. "Kami telah menunggumu. Sekarang kau milik kami." Pak Sarman tersentak. Perlahan, ia mulai bisa melihat lagi. Tetapi apa yang ia lihat bukanlah dunia yang ia kenal. Ia berdiri di tengah desa yang kini berubah lebih gelap, lebih suram, lebih menyeramkan. Langit yang tadi berwarna kelabu kini menghitam, seolah-olah malam telah turun selamanya. Tanah di bawah kakinya tidak lagi terasa seperti tanah biasa. Lebih lunak, lebih dingin, seperti tanah kuburan. Dan kemudian, ia melihat tangannya sendiri. Kulitnya berubah pucat, lalu menghitam, seperti mulai membusuk. Ia mencoba mengusap wajahnya, tetapi saat ia menyentuh pipinya, kulitnya mengelupas. Pak Sarman menjerit ngeri. Tangannya kini terlihat seperti tangan mayat, keriput dan penuh noda hitam seperti luka yang membusuk. "Apa yang terjadi padaku?" Namun, suara bisikan itu kembali terdengar. Lebih banyak, lebih keras, lebih dekat. "Jangan melawan. Kau milik desa ini. Kau tidak akan pernah pergi." Pak Sarman menutup telinganya, mencoba mengusir suara-suara itu. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu ada di dalam kepalanya. Pak Sarman berusaha berlari. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini. Namun, jalan yang tadi membawanya ke desa kini telah menghilang. Setiap sudut yang ia lewati hanya membawa jalan yang sama. Ia terus berlari, berputar-putar, tetapi ia selalu kembali ke tempat yang sama. Seperti labirin tanpa akhir. Tidak ada jalan keluar. Ia terjebak. Pak Sarman berdiri di tengah desa, terengah-engah. Ia tidak bisa kabur. Ia tidak bisa melarikan diri. Dan saat ia menoleh ke belakang,
Penduduk desa berdiri di sana. Namun kini, mereka berbeda. Wajah mereka telah berubah menjadi wajahnya sendiri. Mereka semua memiliki wajah Pak Sarman. Tatapan kosong, tanpa emosi, hanya menatapnya. Seperti cermin yang tak terhitung jumlahnya. Pak Sarman ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat. Dan kemudian, mereka mulai berbicara serempak. Dengan suara yang sama seperti dirinya sendiri. Kami adalah kau. Dan kau adalah kami. Tidak ada lagi Pak Sarman. Yang ada hanya kami. Yang ada hanya desa ini. Pak Sarman berusaha lari sekali lagi. Namun kini, kabut tebal mulai turun. Lebih pekat dari sebelumnya. Menutup setiap sudut desa, setiap rumah, setiap jalan. Menutup keberadaannya. Ia merasa tubuhnya semakin lemah. Tangannya semakin membusuk. Dan pandangannya mulai menggelap. Keesokan harinya, orang-orang di desanya tidak lagi melihat Pak Sarman. Ia menghilang. Motornya tidak pernah ditemukan. Jejaknya seolah-olah telah terhapus dari dunia. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada yang pernah menemukan tubuhnya. Dan desa itu tidak pernah terlihat lagi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.